bekerja dengan baik saja dicurigai. Apalagi tidak bekerja, makanya sejak saya logistik, pemilu kan bermacam-macam. Komisioner hanya menetapkan spek jumlah kebutuhan yang ada yang akan digunakan dalam satu apakah itu pemilihan maupun pemilu. Nah, tugas sekretariat itu mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga untuk mengadakan sesuai dengan berita acara, spek tadi dan jumlah. Halo teman pemilih, kembali lagi di podcast KPU Toraja Utara. Bincang-bincang santai dan tentunya informatif. Kali ini, saya, Mila, sebagai host akan menemani Anda dalam tayangan podcast KPU Kabupaten Toraja Utara. Dan di podcast kali ini, kita akan mengulik hal-hal menarik untuk teman pemilih. Untuk membahasnya, saya tidak sendiri dan mengundang Bapak Ishak Karyang selaku Sekretaris KPU Kabupaten Toraja Utara. Halo Pak, selamat pagi. Pagi. Selamat datang di podcast KPU Kabupaten Toraja Utara. Bagaimana Pak kabarnya? Baik. Baik Pak, sebelum kita mulai pembahasan yang utama, mungkin teman-teman pemilih ingin lebih dekat dengan Bapak. Mungkin boleh sharing-sharing kegiatan sehari-hari selama di KPU Kabupaten Toraja Utara, Pak. Ya, kegiatan sehari-hari hampir tidak ada sebenarnya kalau di luar dari tugas dan kerja sebagai sekretaris. Sejak tahun 2009, karir saya di KPU itu di Tanah Toraja, Kabupaten Tanah Toraja sebagai Kasubag. Kemudian sampai dengan 2018, saya diangkat sekretaris di sana, di Tanah Toraja. Kemudian kemarin 2023 sebelum masuk pemilu, saya dipindahkan dimutasi ke sini sebagai sekretaris. Dan setelah sejak di sini memang domisili saya masih di Makale, Tanah Toraja. Jadi pagi-pagi harus berangkat, pulang juga sudah menjelang malam. Jadi hampir tidak ada kegiatan lain selain ya bersama keluarga begitu. Hanya menikmati di akhir pekan dan mengunjungi kedua orang tua di kampung. Itu aja. Baik. Cukup lama ya Pak, berarti selama karir Bapak selama menjabat sekretariat di KPU sendiri. Untuk awal karir Bapak di KPU sendiri itu dimulai tahun berapa ya Pak kira-kira? Ya sejak pertama sebenarnya KPU. KPU terbentuk 2003 kalau nggak salah. Saya sudah ditempatkan di sana 2004. Masih CPNS saya di Pemda karena saya ini kan pegawai Pemda. Diperbantukan ke KPU tahun 2004. Jadi seluruh pemilihan langsung itu ya saya semua ikuti prosesnya. Nah, itu cukup lama dari 2004, pemilu 2004, 2009, 2000 seterusnya sampai kemarin 2024 itu ikut semua. Jadi proses-proses itu sudah tahu semua lah. Jadi awal mula karir Bapak di KPU sebagai apa sebelum menjadi sekretariat Pak? Nah, awalnya saya di pegawai Pemda Tanah Toraja. Saya ditempatkan di kantor pengelola data elektronik. Dulu ada kantor pengelola data elektronik. Nah, pada awal pemilu 2004 itu di KPU dibutuhkan tenaga operator komputer. Nah, gitu. Jadi saya diperbantukan ke sana. Dan begitu berkarir di sana, saya justru lebih senang dengan tugas-tugas itu. Dan akhirnya saya mengurus pindah alih status dari pegawai Pemda, pegawai daerah menjadi pegawai vertikal KPU gitu. Jadi akhirnya sampai sekarang sudah pegawai vertikal KPU gitu. Dari sekian lama Bapak menjabat sebagai sekretaris sendiri nih Pak, pasti kan banyak pengalaman dari proses penyelenggaraan pemilu dan pilkada sendiri. Ada nggak Pak kira-kira hal menarik dari pengalaman itu sendiri? Baik di saat Bapak menjabat sebagai sekretariat di KPU Tanah Toraja sama yang sekarang ini, Pak? Ya, pengalamannya cukup banyak sih sebenarnya. Tapi yang paling berbekas itu adalah karena KPU itu kan mengurusi hal-hal politik.
mengurusi orang yang siapa yang harus duduk di kursi yang sebagai pemimpin lah, apakah anggota DPR. Sehingga kita sebagai penyelenggara itu bekerja dengan baik saja dicurigai. Apalagi tidak bekerja. Makanya sejak saya mulai dari Kasubag itu selalu menekankan pada teman-teman bahwa ya kita harus tetap bekerja dengan sesuai dengan SOP supaya kecurigaan itu bisa mengurang. Kalau menghilang saya kira tidak ada, tidak pernah, karena yang tidak bisa dipungkiri banyak orang istilahnya tidak siap untuk dikalah ketika bertarung, dan akhirnya penyelenggara yang disalahkan. Segala sesuatu yang pasti dianggap kita. Nah, itulah sebenarnya sistem di kita itu, pengalaman yang seperti itu selalu membekas. Makanya saya berharap memang sama teman-teman semua itu sebagai penyelenggara untuk bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku, memperlakukan peserta dan pemilih itu sama gitu, supaya kecurigaan itu bisa mengurang. Dari yang tadi Bapak sudah jelaskan mengenai pengalaman selama pemilu dan pilkada itu, pasti ada di balik itu, pasti ada orang-orang yang membantu dalam proses penyelenggaraan pemilu itu sendiri, Pak. Jadi bisa Bapak jelaskan bagaimana gambaran sekretariat KPU Kabupaten Toraja Utara saat ini, Pak? Ya, personil sekarang yang ada di Toraja Utara ini bersama ya saya sendiri itu sekitar 30 personil. 31 ya. Ya. Gambaran sekarang itu 31 orang tenaga sumber daya yang dimiliki oleh sekretariat. Itu terbagi di dalam struktur 4 subbagian. Itu berdasarkan peraturan KPU nomor 21 tahun 2023 tentang perubahan dari PKPU nomor 14 tahun 2020. Jadi kepala subbagian itu, subbagiannya ada 4 gitu. Ada subbagian keuangan umum dan logistik, itu dijabat oleh Ibu Halia Pabesa. Nah, di sana mengelola tentang administrasi, keuangan, logistik, jadi segala persuratan dan arsip itu dikelola oleh beliau, termasuk rumah tangga, kebersihan dan keamanan kantor itu ditangani, sehingga di sana memang kita tempatkan ada 11 pegawai. Kemudian di subbagian teknis penyelenggaraan pemilu dan hukum itu dijabat oleh Ibu Reski Melkiarni Tandi. Di sana ada 5 pegawai yang mengurusi hal-hal teknis kepemiluan dan masalah pendampingan hukum atau kerjasama dengan stakeholder yang lain yang bisa membantu kita. Kemudian ada subbagian sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat, itu dijabat oleh Ibu Mega. Di sana juga ada 5 pegawai. Nah, ini yang bekerja sama yang memang penting dalam hal sosialisasi. Jadi bertanggung jawab penuh tentang sosialisasi, apapun itu sosialisasi di masyarakat maupun di peserta pemilu, khususnya pemilih ya. Nah, ini yang paling penting, paling berperan penting menyuarakan apa yang dikerjakan oleh sekretariat bersama KPU. Karena kalau apa kita kerjakan sementara tidak tersuarakan, tidak ada corong untuk menyampaikan ke masyarakat, tidak ada guna. Kemudian ya menyampaikan apa-apa yang memang harus dikerjakan. Contoh dalam hal pemutahiran data pemilih, nah termasuk itu juga yang harus disosialisasikan sebenarnya. Tapi dibanding sebenarnya itu masih ada subbagian program data dan informasi, subbagian perencanaan data dan informasi. Nah, ini yang mengelola data informasi, kemudian mengelola data pemilih. Sebenarnya di kita penyelenggara pemilih itu data pemilih selalu memang yang krusial, karena penduduk itu kan mobile untuk sana kemari, sehingga memang selalu aja terjadi perubahan data. Tetapi memang ya itulah tugasnya sosialisasi kerjasama dengan yang mendata pemilih nantinya,
itu tetap bekerja sama dengan baik. 4 subbagian ini memang pasti sudah melalui kajian dari pusat, itu saling mendukung di dalam pelaksanaan, tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Tidak ada istilah ego sektoral, karena kalau ego sektoral berjalan maka tidak akan terjadi apa-apa, pasti ada masalah, karena saling terkait. Nah ini strukturnya dukungan-dukungan seperti ini memang sudah tentu dipikirkan matang oleh para pimpinan di pusat. Dan selain dari jabatan struktural tersebut, ada juga jabatan fungsional. Nah, ada beberapa jabatan fungsional. Tentunya semua ini bertujuan untuk bagaimana meningkatkan profesionalisme dari masing-masing instansi, masing-masing individu, sehingga fokus untuk mendukung pelaksanaan tugas komisioner itu sendiri dalam melaksanakan pemilu dan pemilihan. Di dalam KPU Toraja Utara sendiri sudah ada beberapa jabatan fungsional ya Pak, berarti Pak? Ya sudah lah. Termasuk jabatan arsiparis kan? Iya betul. Dan jabatan fungsional keuangan lainnya masih banyak. Baik Pak, dari 4 yang tadi sudah Bapak jelaskan kan ada 4 subbagian. 4 subbagian tersebut kan pasti memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Apa saja sih Pak dukungan sekretariat dalam memberikan penyelenggaraan pemilu dan pilkada tersebut? Ya, saya kira memang kan jelas di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sekretariat itu adalah supporting system dalam penyelenggaraan pemilu, jadi mendukung penuh pelaksanaan tugas-tugas komisioner. Jadi dukungan-dukungan pelaksanaan tugas seperti itu di dalam misalnya penganggaran. Anggaran. Jadi anggaran ini kan dikelola di subbagian keuangan umum dan logistik. Jadi sekretariat bertanggung jawab penuh di dalam mengelola anggaran untuk mendukung seluruh tahapan yang ada. Jadi program untuk mendukung pelaksanaan tahapan itu memang disusun oleh subbagian program. Nah, dan pelaksanaannya dikelola keuangan. Nah, gitu. Jadi seluruh pelaksanaan anggaran, belanja-belanja dan pertanggungjawaban itu bertanggung jawab penuh sekretaris bersama dengan staf ke bawah. Nah, itu dalam penganggaran. Kemudian dalam hal logistik. Logistik pemilu kan bermacam-macam. Komisioner hanya menetapkan spek jumlah kebutuhan yang ada yang akan digunakan dalam satu apakah itu pemilihan maupun pemilu. Nah, tugas sekretariat itu mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga untuk mengadakan sesuai dengan berita acara, spek tadi dan jumlah, dan bertanggung jawab mendistribusikan sampai ke lokasi yang dibutuhkan. Kalau sampainya ke PPK di kecamatan, sampai di kecamatan atau kelurahan Lembang di PPS atau sampai ke TPS. Jadi kita berharap memang di prinsip-prinsip pengadaan ini kan ada slogan itu dalam pengadaan, tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat guna. Jadi kita bukan mengadakan sembarang, ya harus tepat jumlah sesuai dengan yang ditetapkan, tepat jenisnya sesuai dengan spek, dan tepat guna, berguna enggak. Jangan sampai hanya diarahkan baru tidak guna, diarahkan baru disimpan kan tidak berguna, rugikan keuangan negara. Ini soal logistik. Kemudian dalam hal lain adalah sosialisasi, ini yang penting. Sudah jelaskan tadi sosialisasi, kemudian soal data pemilih. Nah, data pemilih ini kita memberikan dukungan kepada komisioner untuk mendata warga negara Indonesia yang domisili di Toraja Utara ini untuk yang memenuhi syarat harus terdata di dalam DPT. Nah, di sini juga punya slogan sebenarnya. Jadi seluruh warga Toraja Utara yang memenuhi syarat sebagai pemilih itu terdata dalam DPT. Gitu. Nah, setelah terdata dalam DPT, maka seluruh terdata masyarakat yang terdata dalam DPT sebagai pemilih menggunakan haknya di TPS. Supaya itu menggunakan haknya di TPS, ini tadi masuk lagi sebagian partisipasi. Nah, gitu yang Ibu Mega tadi itu. Gitu bagaimana menyadarkan masyarakat ini supaya menggunakan hak pilihnya.
apa gunanya yang didata sementara dia tidak datang kan? Iya, Tugasnya betul. makanya larinya lagi ke sebagian itu sosialisasi, partisipasi. Nah, satu lagi bahwa ketika dia nanti di hari H setelah melakukan pencoblosan, kita berharap suara yang ada dalam kotak suara itu tidak ada yang batal atau kata lain tidak sah Iya, atau bisa. karena salah coblos atau gimana. Ya, tugasnya lagi kan sosialisasi. Iya. Bagaimana mensosialisasikan kepada pemilih tata cara mencoblos yang benar. Gitu. Jadi itu hal-hal lain dukungan termasuk bimbingan teknis. Jadi kita memberikan dukungan ke komisioner dalam hal bimbingan teknis soal pelaksanaan seluruh tahapan yang ada. Dan satu lagi yang hal penting adalah penyediaan sumber daya di ETOP ya, sumber daya ETOP di PPK dan di PPS itu kecamatan dan kelurahan. Karena kita harus merekrut lagi cukup banyak sejumlah kecamatan dan sejumlah kelurahan termasuk sekretariat. Ada PPK, ada PPS sampai ke KPPS nanti. Karena ETOP juga itu. Nah, ini tugas kita sekretariat ini harus memberikan supporting penuh bekerja untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh komisioner. Dan tentu banyak-banyak hal lain. Seluruh tahapan itu kita harus yang bekerja ekstra untuk mendukung pelaksanaannya. Tadi kan Bapak sebutkan salah satunya logistik. Ada nggak sih Pak kendala saat pengiriman logistik? Melihat kan di Toraja Utara sendiri kan struktur wilayahnya di bagian bukit gitu kan. Biasanya kan banyak kayak kendala antara mendistribusikan logistik itu sendiri. Ya kalau yang sering terkendala itu kan logistik, kalau misalnya pemilu ya, kalau pemilu kan logistiknya biasanya perusahaan-perusahaan dari pusat dikirim, ya kadang memang agak terlambat, tapi semuanya itu bisa diatasi sampai dengan masih bisa diatasi sampai di hari H. Nah kalau soal distribusi dari kabupaten ke TPS-TPS, kalau di Toraja Utara ini saya kira tidak terlalu rumit. Kalau dibanding dengan Tanah Toraja itu pengalaman saya di sana ada 2 kecamatan yang terlalu rumit. Kalau di sini, ya jalannya memang udah Medan. Kalau di sini kan mungkin ya cuma dusun aja yang terlalu susah. Kemarin waktu saya baru tiba di Toraja Utara, teman-teman sudah ajak ke dusun yang paling terpencil katanya. Jadi kita ke sana, jadi saya ikut ke sana. Saya pikirnya kalau begini, kalau di Tanah Toraja saya sudah terbiasa jalan begini. Ternyata memang medannya sangat susah untuk dilalui kendaraan roda 4. Itu pun kendaraan itu harus yang double handle. Tapi masalahnya keuntungannya cuma 1 TPS di sana, enggak terlalu. Kalau di Tanah Toraja itu 2 kecamatan malah. Iya. Susah. Jadi itu saja kendalanya soal hujan. Kemudian soalnya antisipasi longsor, tapi sebelum kita memang mendistribusikan logistik, itu kita berupaya mitigasi memang bahwa di lokasi ini harus kita tahu jalan alternatif lain ketika ini bermasalah, ada enggak jalan lain. Gitu. Jadi sudah dimitigasi seperti itu. Dan informasi-informasi sebelum pengiriman logistik, kita selalu komunikasi dengan PPK di kecamatan, kemudian di kelurahan desa itu kita komunikasi bagaimana situasi di situ supaya sebelum jalan gitu. Jadi hampir semuanya bisa diatasi sejak kalau soal distribusi aja. Jadi tadi juga ada yang dibahas oleh Pak Ishak sendiri tadi mengenai pelayanan informasi publik itu sendiri. Kalau di KPU Kabupaten Toraja Utara sendiri juga ada untuk pelayanan itu sendiri, yaitu PPID itu sendiri, dan bagi siapapun yang ingin membutuhkan data yang terkait penyelenggaraan pemilu diakses melalui web di bawah ini, PPID, atau mungkin teman pemilih bisa juga melalui WhatsApp, ada di bawah ini, dan juga atau mungkin bisa langsung datang ke kantor kami di Jalan Taman Makam Pahlawan nomor 65, Kelurahan Rantai Pasele, Kecamatan Rantai Pau, Kabupaten Toraja Utara. Oke,
dari banyaknya perbincangan kita ini udah di akhir pertanyaan nih Pak. Bagaimana memastikan agar pegawai sekretariat KPU melakukan tugas dengan berintegritas dan jujur itu sendiri? Karena kan dari semuanya kan pasti harus memiliki jiwa integritas dan jujur itu sendiri Pak, biar teman pemilih itu bisa mempercayakan apapun tugas yang kita lakukan gitu Pak. Ya, nah itu tadi seperti yang saya katakan tadi, kalau mau bekerja di KPU, di sekretariat utamanya ya harus jujur dan berintegritas. Kenapa? Kalau pasti kita di demo. Iya Kalau betul. pasti di demo. Makanya kami selalu menekankan, kita selalu menekankan ke teman-teman sekretariat itu untuk terus jujur, netral dalam melaksanakan tugas. Nah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang kita tidak inginkan seperti itu, ya seperti kemarin kita melakukan penandatanganan fakta integritas, ya seluruh pejabat itu bertanda tangan. Tujuannya apa? Ya itu berkomitmen. Di situ komitmen untuk tidak melakukan kolusi, korupsi, nepotisme, ataupun menerima gratifikasi atau imbalan apapun yang mempengaruhi pengambilan kebijakan dan keputusan. Nah, termasuk kita harus menegakkan disiplin PNS. Nah ini koordinasi saya itu dengan subbagian SDM, di sana dikelola. Kalau ada pegawai yang tidak mengerjakan tidak melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan, ya tentu kita harus memberikan punishment. Kemudian profesional. Ini selalu kita menekankan kepada teman-teman bagaimana meningkatkan kinerja kita dan kita bekerja dengan profesional. Bekerja dengan profesional itu maksudnya adalah melaksanakan tugas sesuai dengan SOP yang telah kita tetapkan. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang ada. Karena kita ini kan di kabupaten ini hanya melaksanakan kebijakan saja. Seluruh kebijakan atau platform itu sudah ada ditentukan oleh pimpinan kita di pusat. Kita tinggal menjalankan. Kita berkreasi menjalankan sesuai dengan budaya lokal masing-masing. Tetapi bukan berarti keluar dari jalur yang sudah ditetapkan. Karena memang proses profesionalisme itu dituntut di kita ini. Karena itu tadi, bahaya kalau kita tidak profesional. Nah, satu hal yang penting adalah netral, gitu, netralitas. Kita ini saya selalu menekankan pada teman-teman kalau setiap ada tahapan pemilu atau sosialisasi, netral bagi kita itu mungkin beda dengan orang lain. Netral bagi kita penyelenggara itu adalah intinya kita kan juga masih punya hak memilih. Iya betul. Iya, kita masih memilih. Sebenarnya kalau dipikirnya itu nggak netral dong, karena masih memilih kan. Tapi netralnya kita itu begini, kita memilih, tapi hanya kita yang boleh tahu siapa yang kita pilih. Tidak perlu kita bercerita kepada teman-teman atau siapapun, bahkan di rumah tidak perlu kita cerita, saya pilih ini. Karena kalau ngomong gitu, saya pilih ini, berarti kan sudah tidak netral. Iya. Jadi pilihan kita hanya di diri kita yang tahu. Tidak ada orang lain yang tahu. Itulah netral. Nah itu memang susah. Jadi memang netralnya itu yang terlalu rumit, tapi kita berupaya semaksimal mungkin menekankan kepada teman-teman sekretariat supaya tidak terpengaruh oleh hal-hal lain. Karena banyak sekretariat itu memang penduduk lokal kan, orang Tanah Toraja. Kita punya potensi konflik kepentingan terhadap calon bupati, calon DPR, ada keluarga hubungan darah, satu tongkonan kalau istilahnya di Toraja ini. Tentu itu konflik kepentingan. Nah, disinilah memang titik krusialnya bagi penyelenggara untuk bagaimana menempatkan diri dalam istilah netral tadi dengan keluarga, gitu. Jadi memang agak berat. Tetapi kita berupaya untuk terus menekankan kepada teman-teman bahwa kita ini harus profesionalisme. Di sini tempat kita ini mencari hidup. Jadi kita melaksanakan tugas dengan baik, gitu. Karena pekerjaan kita ini tergantung juga pada anak-anak kita. Iya, kalau kita ada masalah pasti masalah juga dengan pendidikan anak-anak kita.
Oleh karena itu kita bekerja sesuai dengan protap yang ada saja. Baik, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Ishak tadi mengenai integritas itu sendiri di KPU Kabupaten Toraja Utara, di dalam proses pelayanan informasi di KPU Kabupaten Toraja Utara sendiri tidak dipungut biaya sepeser pun ya teman pemilih. Jadi untuk mengetahui syarat atau mengenai data pemilih, teman pemilih bisa datang ke kantor tanpa dipungut biaya sepeser pun. Jadi sudah jelas ya teman pemilih yang telah disampaikan oleh Pak Ishak mengenai dukungan Sekretariat KPU Kabupaten Toraja dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Terima kasih Pak Ishak atas waktu penjelasan yang sangat jelas dan informatif. Boleh minum kopi toh? Boleh Pak. Tidak terasa ya teman pemilih, sudah di akhir pertemuan. Bagaimana teman pemilih? Semoga bisa menjadi wawasan baru mengenai kegiatan KPU Kabupaten Toraja Utara dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Dan jangan lupa untuk like, komen, share video ke teman, keluarga, atau komunitas teman pemilih lainnya. Terus ikuti podcast KPU Kabupaten Toraja Utara untuk update mengenai informasi lainnya. Sampai kali ini.